Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah menambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat tersebut, dan barang siapa yang mengkufurinya, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Kemudian salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kerusakan moral, menuju ke zaman yang terang benderang yang dipenuhi dengan kemenangan dan cahaya Islam. Mudah-mudahan setiap perjuangan dari Rasulullah SAW bisa kita teruskan untuk menghidupkan panji-panji Islam dimanapun kita berada. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang-orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, di pagi yang berbahagia ini saya akan sedikit membahas mengenai tafsir Quran, yaitu Quran surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu ahad, esa. Allahus samad. Allah lah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu. Teman-teman sekalian dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup, dalam setiap perjalanan spiritual yang kita jalani secara individu masing-masing, kadangkala ayat yang pendek ini kerap kali terlupa dan tersilap bagi kita. Mengapa? Contoh kecil seperti ketika sakit. Banyak orang-orang atau umat di luar sana yang menggantungkan kesehatan, pengobatan, penyembuhannya kepada obat, kepada dokter. Padahal dalam ayat tadi dijelaskan bahwa Allahus samad, Allah tempat bergantung. Artinya apa? Pada dasarnya semua itu adalah kuasa Allah SWT. Jadi secara syariat kita meminta tolong kepada makhluk melalui pengobatan dan obat, tapi secara hakikat yang menyembuhkan itu adalah Allah SWT. Ayat-ayat yang pendek seperti ini mungkin seringkali kita lupakan atau kita tidak tahu barangkali. Nah, dalam ayat tersebut, di ayat 1, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Jadi apa yang dinamakan dengan satu?
Jadi dalam tafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani, pada dasarnya itu semua itu berawal dari satu. Kemudian dari satu itulah hadir yang lain. Artinya ada satu yang menciptakan kita semua, dan dari kita semua itu ada yang lain. Dan dari satu itu ada yang lain. Itulah Allah yang tidak punya awal dan tidak punya akhir. Allah lah yang esa tadi, yang ada tanpa mengadakan. Allah lah yang ada dan mengadakan sesuatu. Dari sini kita harus pahami bahwa kita sebagai makhluk itu tak terlepas daripada kuasa Allah SWT. Jangan sampai sesekali kita merasakan bahwa apa yang telah kita capai, apa yang telah kita perbuat itu adalah kekuatan kita. Tidak. Tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini, pada surah ini kita seringkali sedikit melenceng dalam memaknainya. Seringkali kita mengadu nasib dengan manusia, menggantungkan harapan kepada manusia. Padahal Ali bin Abi Thalib berkata, tidak ada yang lebih mengecewakan di dalam hidup selain daripada bergantung kepada manusia. Oleh karena itu, gantungkanlah harapan, gantungkanlah niat, gantungkanlah cita-cita kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah ayat yang kedua, itu ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung para orang-orang yang terdahulu yang mengatakan bahwa ada Tuhan Allah, Tuhan anak dan sebagainya. Bahwa Tuhan itu yang paling benar adalah Tuhan yang tidak diciptakan dan tidak dicipta dan tidak diadakan. Itu yang benar. Ini di ayat sana sebenarnya menegaskan bahwa Allah itu siapa? Allah itu adalah zat yang ada sebelum dia. Allah itu adalah zat yang ada dan mengadakan. Allah itu adalah zat yang awal hingga yang akhir. Nah, artinya apa? Tidak ada sesuatu di dunia ini hadir tanpa setitik. Yang satu titik itulah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Tuhan kita. Seperti gambar misalnya. Gambar. Suatu gambar yang indah, lukisan yang indah, itu tidak ada tanpa adanya titik yang pertama. Nah, titik yang pertama itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Titik yang memulai segala macam kehidupan ini. Dan Allah SWT ada dengan sendiri. Baik teman-teman, dimanapun kalian berada, yang sama-sama saya rahmati, yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT dan saya sayangi. Kemudian ayat yang sambungan dari tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah SWT. Ayat ini mempertegaskan kepada kita bahwa segala kekuatan apapun di dunia ini, segala hebatnya manusia, sehebat-hebatnya kerajaan Fir'aun, sehebat-hebatnya Namrud, akhirnya tumbang. Sehebat-hebatnya Abu Jahal tumbang. Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Sehebat-hebatnya setan menggoda manusia, kalau Allah katakan tidak tergoda, maka tidak tergoda. Oleh sebab itu maka perlu kita sadari bahwa segala yang ada dalam aspek kehidupan kita dari kecil hingga dewasa itu semua merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sekali bagi kita menyadari bahwa semua itu hadir karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
alangkah baiknya kita meniru sifat-sifat Allah. Allah yang maha rahmah, yang maha rahim, maha penyayang, maha pengasih, sehingga kita lebih mudah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sekali bagi kita untuk mengikuti jalan yang benar. Sebenarnya aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah untuk dilaksanakan. Namun yang namanya manusia, kita tercipta dengan ada dan berbarengan dengan hawa nafsu. Tinggal bagaimana kita mengontrol hawa nafsu kita sehingga kita bisa untuk mencapai titik manusia yang paling mulia, yakni manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Allah tidak melihat bagaimana rupamu, dari mana asalmu. Yang Allah lihat ketika di hadapan Allah nanti adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesimpulannya adalah surah Al-Ikhlas ini surah yang pendek, yang barangkali sering kita abaikan. Kita lihat surah-surah yang lain lebih diutamakan, tapi dalam surat ini tidak kalah penting dari surat lain. Surat ini menjelaskan bahwa siapa itu Allah. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak lahir dan tidak melihat. Allah itu tidak ada anak. Kemudian Allah menegaskan, bergantunglah kalian kepada kita Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kuliah singkat ini bisa menambah wawasan kita semua. Jikalau ada kesalahan, mohon diluruskan. Dan juga video ini merupakan pemenuhan salah satu tugas mata kuliah Al-Quran dan teknologi, berbasis teknologi tafsir. Demikian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.